Marilah kita senantiasa terus melaksanakan, meningkatkan ketaatan, ketundukan, kepatuhan, kekhusyuan, dan puncaknya ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla wa khairul zadi taqwa, sebaik-baik bekal takwa yang akan kita bawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Jamaah Jumat insyaallah dirahmati Allah. Dalam hidup ini kita oleh Allah sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, yang mana itu semuanya menjadi bagian dari kita melaksanakan firman Allah surat Ad-Dariyat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Ibadah merupakan satu kewajiban yang Allah bebankan kepada hambanya, karena ibadah tidak dibatasi hanya terkait ibadah sholat, zakat, puasa, haji saja, tetapi mencakup segala apa saja amal yang dicintai dan diridhai Allah, maka akan bernilai ibadah. Begitu juga syarat amal diterima oleh Allah pun juga harus diperhatikan. Yang pertama adalah ikhlas, karena mencari ridha Allah, mencari wajah Allah. Dan yang kedua, berittiba, muttaba'atur rasul, mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sudah ikhlas dan benar dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia terikat dengan satu perbuatan amal soleh, dan amal soleh tersebut akan menjadikan dia menjadi hamba Allah yang terus beribadah. Semua itu tidak akan terjadi dan tidak akan bisa kita kerjakan kecuali dengan ilmu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka pakai ilmu. Begitu juga menginginkan akhirat, juga pakai ilmu. Barang siapa yang menghendaki dunia dan akhirat, keduanya itu juga pakai ilmu. Karena jika mencari dunia tanpa ilmu akan fatal juga nasibnya. Begitu juga mencari akhirat juga nggak pakai ilmu, juga akan membinasakan si pelaku, pemburu akhirat tersebut. Orang yang senantiasa dari bangun pagi hingga malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dia waktunya fokus untuk bagaimana mendapatkan dunia yang membuai dan melalaikannya, maka Allah ingatkan, Allah gambarkan sebagaimana dalam firman-Nya surat Hud ayat 15.
dan ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami cukupkan, kami sempurnakan apa saja bagi mereka apa yang ia usahakan. Wahum fiha la yabkhasun, dan mereka pun tidak dikurangi sedikit pun. Siapa yang waktunya 24 jam ia kerahkan untuk ghayatud dunya wa zinataha, untuk mendapatkan tujuan mindset hidupnya hanya dunia saja dan segala perhiasannya, maka Allah jadikan dunianya itu sempurna, nggak dikurangin. Apapun dia usahakan selalu sukses, nggak pernah rugi. Apapun yang dia kerjakan, dia planning, dia rencanakan, dia targetkan, dan apa saja seluruh tenaganya habis 24 jam. Bagaimana dia anggap bahwasanya mindset mereka sukses adalah sukses dunia. Mereka sukses jabatannya, sukses pangkatnya, sukses hartanya melimpah, rumahnya banyak, mobilnya berjajar, kemudian deposit keuangan di bank-bank, dan juga semua anak istrinya ia pun merasa nyaman, tenang. Dia pun merasakan itu semua karena dia anggap itu kebahagiaan yang sebenarnya dalam benaknya. Tetapi dia lalai, lupa bahwasannya dia dunianya nggak akan dikurangi. Bahkan Allah janjikan wafi ilaihim a'malahum, akan aku sempurnakan dunianya, usahanya akan dibikin lancar. Tapi ingat, dia lalai bergeser dari perintah pertama untuk ibadah, tapi ibadah dia ganti dengan dunia. Dia berpaling dari peringatan Allah, maka dunianya diberikan semuanya tanpa dikurangin. Kemudian Allah berikan gambaran orang yang seperti tadi. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan lahum fil akhirati, bagi mereka kehidupan akhirat, illan nar, kecuali masuk neraka. Dunianya sempurna. Kenapa? Karena dia terkena syirkul ghayah, syirkun niat. Dia salah niat, dia salah tujuan hidup. Hidupnya untuk dunia, maka di akhirat dia tidak dapatkan apapun. Illan nar, kecuali dia sudah ditunggu neraka. Wa habita ma sanau fiha, dan lenyaplah apa saja yang dia usahakan sewaktu dia hidup di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang dia kerjakan dulu sewaktu di dunia. Maka Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan dua ayat ini, surat Hud ayat 15 dan 16 ini. Pertama menceritakan kondisi orang kafir, begitulah gambaran hidupnya, yaitu menjadikan dunia tujuan akhirnya. Yang kedua adalah itulah gambaran orang-orang yang berbuat riya. Dia beribadah, dia beramal soleh, tetapi dia sholat duhanya biar rezekinya lancar. Dia sholat malam, sholat tahajud, tapi sholat malam dan tahajudnya dengan harapkan goal proyeknya ini bisa jalan dan memenangkan tender. Dia apa saja mestinya ibadah mencari ridho Allah,
radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho dan mereka pun Allah ridho. Tujuan hidup kita ghayatuna mardatillah. Tujuan hidup kita harus luruskan. Kita hidup ini bagaimana supaya Allah ridha kepada kita, bukan yang lain. Kalau sudah tujuannya saja sudah bergeser, bukan kembali kepada Allah, bukan mencari keridhoannya Allah, bukan mencari wajah penilaiannya Allah, tetapi ridhonya manusia, wajahnya manusia, pujiannya manusia, semuanya selain Allah dia hendaki, maka kerugian dan kerugian di dunianya dan di akhiratnya, ia pun dalam keadaan rugi. Padahal dia merasa telah berbuat baik sebaik-baiknya, tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan. Inilah maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjadikan orang yang sirkul ghayah, syirkun niyah, orang yang menyekutukan Allah dalam tujuan, orang yang menyekutukan Allah dalam niatnya, maka habitat a'maluhum, hancurlah amalnya. Dijelaskan ada seseorang masuk neraka bukan dari pintu maksiat, bukan dari pintunya orang mabuk, bukan pintunya orang judi, bukan pula pintunya orang yang berbuat melakukan pembunuhan atau dosa besar yang lain, tetapi ia melakukan masuk nerakanya itu gara-gara ibadah. Ketika dia dihisab oleh Allah, didatangkan pada hari kiamat, Allah pun bertanya, "Hai fulan, bagaimana nikmat yang aku berikan kepadamu?" "Ya Allah, nikmatmu aku jadikan untuk beramal, berinfak, bersedekah di jalanmu." "Kadzabta, dusta kamu beramal biar dikatakan kamu dermawan." Malaikat seret dia, masukkan ke neraka. Yang kedua didatangkan, hamba Allah, fulan, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat Allah yang berikan kepadamu? "Aku nikmatmu ya Allah, aku gunakan untuk mempelajari kitabmu, mempelajari Al-Quran." "Kadzabta, dusta kamu belajar Al-Quran, kamu belajar kitabullah biar kamu dikatakan qari, dan kamu pun dapat gelar qari." Ya malaikat seret dia, masukkan ke neraka. Dan yang ketiga, "Hai fulan, bagaimana nikmat yang berikan kepadamu?" "Ya Allah, nikmatku aku gunakan untuk jihad di jalan kamu, untuk berjuang di jalan kamu." "Kadzabta, dusta kamu jihad biar dikatakan kamu pemberani, biar dikatakan kamu seorang pahlawan." Tiga orang tadi bukan pelaku maksiat dari majelis ilmu, majelis kebaikan, tetapi gara-gara salah niat, salah dalam tujuan, dia melakukan syirkul asghar wa alal kabair. Dia itu melakukan syirik kecil, tapi dosanya di atasnya dosa besar. Baca Quran, menjadi ahlul Quran, tapi tujuannya biar disebut qari. Dia itu rajin sedekah, tapi biar dikatakan dermawan. Dia itu jihad fisabilillah, mujahid, tapi biar dikatakan pahlawan, pemberani. Tiga orang ini menjadi umpan pertama neraka. Jadi neraka pertama kali yang masuk dari tiga majelis tadi. Ini mengerikan. Niat awalnya salah,
Kalau niat salah, maka hasilnya salah. Maka kita luruskan. Allah perintahkan di surat Al-Bayyinah ayat 5 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah wa ma umiru, aku perintahkan kepada mereka liya'budullaha, agar dia beribadah kepada Allah, mukhlisina, dengan ikhlas, semata-mata mencari ridhonya Allah, penilaiannya Allah, wajahnya Allah, jannahnya Allah, rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Lahuddina hunafa'a, di atas agama yang hanif, yang lurus, wa yuqimus sholata, dan mendirikan sholat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus.